Aja, suruh aja. Pak Mekos, Pak Mekos. Ibu itu jabatannya apa? Hah? Yang benar. Iya. Dia sudah dipecat kok. Siapa bilang di ketua DPR? Kan saya tahu saya itu. Kamu apa? Sekarang saya tanya, kamu apa? Kamu sopir atau apa? Jadi kalau lain kali saya udah tahu permasalahannya. Saya kira yang kedua DPRD yang baru. Nah, sekarang tanya dia dulu. Sekarang dulu Pak, tanya dia dulu. Kamu sopir enggak? Saya sopir. Saya Sopir apa? PNS? Sopir PNS? tidak. Loh, kenapa kamu bawa mobil dinas? Abang tuh yang minta tolong. Ada SK-nya? Tidak ada. Kenapa kamu berani bawa? Pelanggaran. Ini pelanggaran ini. Ambil kuncinya, Pak. Ini enggak boleh ini. Lu bisa ditangkap ini. Ini mobil nanti Mobil dinas ini. kemana? Saya tidak sesuatu bagaimana. Hah? Sesuatu. Bukan beliau kan bukan ketua DPRD lagi. Kenapa langsung ngomong di bilik? Loh, dah, Anda ini siapa? Sekarang siapa? Anda ini siapa? Anda ini siapa? Lu ini siapa, woi Mekos? Lu ini siapa? Lu PNS? Lu kenapa juga? Lu kenapa? Lu PNS? Lu kenapa? Lu mau pukul saya? Lu kenapa? Lu tak saya. Lu jangan tak saya. Pukul saya. Lu kata orang lain. Lu pukul saya sudah. Coba Saya tidak pernah pukul kamu. Lu rabas saya sudah. Lu rabas saya sudah. Sudah Pak juga. Lu rabas saya sudah. Lu PNS. Lu PNS. Lu PNS. Lu bukan sopir. Lu bukan sopir kok. Negara juga. Lu apa? Kata kita. Lu siapa yang ngertak lu? Lu PNS. Sudah. Beredarnya video berdurasi 1 menit 35 detik melalui akun Facebook Lomboan Jahamo menuai pro kontra masyarakat Alor. Pro kontra itu nampak dari komentar netizen terhadap video yang diposting Lomboan. Berdasarkan pantauan media ini, diketahui jika sebagian besar netizen memaknai bahwa hingga saat ini Eni Anggrek SH masih sah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor. Terhadap persoalan ini, sudah ada penjelasan resmi pimpinan DPRD dalam hal ini Wakil Ketua 2 Sulaiman Sings, bahwa belum ada SK pemberhentian Eni Anggrek dari Gubernur, sehingga semua hak protokoler masih melekat. Pertanyaan kenapa sopir Ibu Eni ditarik, tulis akun bernama Joka Margeta. Sedangkan Immanuel Besituba dalam salah satu komentarnya meminta Lomboan memberitahu Gubernur NTT agar mengeluarkan SK pemberhentian Ketua DPRD Alor. Kok belum ada SK pemecatan Ketua DPRD oleh Gubernur, kok kenapa kakak yang tak sibuk? Kakak pikes tahu Gubernur kok kasih keluar SK pemberhentian Ketua DPRD toh? Kakaknya juga aneh-aneh lah, urai Immanuel di kolom komentar. Meski beberapa komentar mengkritisi postingan Lomboan, bahkan akun Alkoilal Loban meminta Lomboan menghapus status Facebooknya itu dan memposting hal lain, namun Lomboan malah meminta Alkoilal Loban untuk membuat postingannya sendiri, baru menghapusnya kembali. Hapus ini postinganlah, coba posting yang lain saja, tulis Alkoilal Loban. Pak Alkoilal Loban posting punya sendiri baru mau hapus, nah hapus tulis Lomboan menjawab komentar Alkoilal, yang diberi emoji terima kasih dan tertawa, bersimpul tanya tentang posisi Alkoilal. Lomboan dalam tanggapan lainnya tetap bersikukuh jika Eni Anggrek SH sudah dipecat Badan Kehormatan DPRD Alor, sehingga dirinya mengkritisi hal tersebut dan melayangkan surat terbuka kepada Bupati Alor, pimpinan DPRD Alor dan Sekda Alor, agar melakukan penertiban aset pemerintah daerah Kabupaten Alor. Menanggapi video yang diposting Lomboan pada dinding Facebooknya itu, mantan anggota DPRD Kabupaten Alor, Hermanto Jahamou, yang lebih akrab disapa Buser, angkat bicara. Hermanto dalam komentarnya, saat dihubungi wartawan melalui telepon, pada Jumat 10 Maret kemarin, mengatakan bahwa meski Lomboan dapat melakukan fungsi pengawasan sebagai rakyat, namun Lomboan tidak punya wewenang untuk mempermasalahkan, apalagi melibatkan anggota TNI Angkatan Laut untuk mengambil kunci mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Alor. Sebab menurut Hermanto, kewenangan untuk mengeksekusi hal sebagaimana dipermasalahkan Lomboan merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, yang dilegitimasi Perda untuk melakukan eksekusi sebagaimana diinginkan Lomboan, sehingga harusnya Lomboan tidak menyeret anggota TNI Angkatan Laut itu masuk dalam ruang yang bukan ranahnya, sebab Hermanto dalam komentarnya itu mengatakan bahwa tugas TNI adalah sebagai pertahanan negara.
yang menurutnya anggota Pomal itu ditugaskan di sana guna menjaga wilayah laut yang merupakan bagian dari tugas pertahanan negara dimaksud. Hermanto juga dalam komentarnya itu menyesalkan statement Lomboan yang menganalogikan peraturan lembaga DPRD Kabupaten Alor dengan amanat ADART, Ikatan Keluarga Kabola atau IKBK, seperti diterangkan Lomboan ketika menanggapi komentar Immanuel Besituba pada postingannya itu. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Hermanto. Jadi saya juga tadi barusan malam ini baru dapat itu video dikirim oleh ada salah satu institusi lah yang minta tolong saya, Pak Hermanto abang tolong cek itu di Alor. Kalau saya lihat video saya lihat Mekos nih, saya lihat mobil ibu ketua. Kemudian dengar ada suara yang dari belakang itu sepertinya Lomboan. Kemudian ada yang prajurit TNI yang pakai loreng itu juga ada sama-sama. Jadi kalau saya cek beberapa sumber. Oh ternyata ini dia teman-teman Angkatan Laut yang ada di pelabuhan, kejadiannya di pelabuhan. Nah, gitu. Sumbernya saya sudah cari informasi jelas ya, itu Mekos antar ibu ketua berangkat pakai ferry cepat keluar itu yang dicegat. Yang Lomboan juga mau berangkat begitu. Memang dia juga berangkat pakai kapal yang sama, tapi dia sempat masih mencegat ini Mekos. Nah, ketika saya melihat ini video dan ketika adik ada bertanya soal ini Lomboan, ya saya juga bertanya, memangnya Lomboan itu apa? Dia sebagai apa? Hanya Mekos tidak tanya, lu sebagai apa begitu? Kalau Mekos ini kan orangnya ibu ini. Kalau cuma sekedar hanya bawa itu mobil antar ibu ini ke pelabuhan, ya salahnya di mana? Begitu. Terus saya sendiri bertanya, ibu ini itu masih ada dikasih sopir sama pemerintah atau tidak? Kalau tidak ya jelas, ya itu anak buah antar tuh salahnya di mana? Begitu. Terus Lomboan itu dalam kapasitas apa sebagai orang sipil itu dia pergi minta untuk mobil itu ditahan lah, ditarik, disita. Itu bukan itu kewenangan. Memang dia tuh apa? Dia tuh apa? Juru bicara pemerintah kah? Dia apa? Dia hubungan dengan pemerintah dia apa? Kalau dia ada kedekatan dengan bupati itu kan personal. Tapi dia tuh kan bukan orang pemerintahan. Yang bagian eksekusi penegakan perda peraturan daerah itu kan Satpol PP. Begitu. Ya tidak, saya pikir tidak pantas sekali. Kalau dia kemudian bilang sampai mengambil fungsi Pol PP, itu kan tidak pantas dan itu buat lelucon. Orang lihat kita orang lucu, kita juga harusnya ada rasa malu. Begitu sebagai manusia itu harusnya ada punya rasa malu. Begitu. Tahu menempatkan diri dengan baik dan benar. Kapasitas dia apa dia pitahan itu mobil? Ya pengawasan boleh-boleh saja. Semua warga negara itu melekat dikasih kewenangan untuk mengawasi ini perjalanan pemerintahan. Tetapi dari video itu tuh kan sayang itu anggota TNI yang akhirnya tidak tahu menau, jadinya terseret-seret karena kan bukan tugas fungsi dia begitu. Mungkin beliau sendiri cerita Lomboan itu siapa? TNI itu urus pertahanan negara. Karena teman-teman itu karena pelabuhan itu ada di wilayah laut, jadi teman-teman Angkatan Laut itu ada lakukan pengamanan di pelabuhan itu. Kalau urusan keamanan itu urusannya polisi, begitu. Sehingga tadi ketika saya ikut video dan ada dari Kupang ada telepon monitor itu, saya cek, ternyata orang Pomal. Pomal kira orang Angkatan Darat, tapi orang Pomal ternyata. Baru saya cek lagi kembali ke sumber yang pasti. Oh itu sudah, itu beliau juga anggota TNI ini juga sepertinya kecolongan begitu, dia tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, kemudian beliau ikut-ikutan tadi. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tertanyakan itu Lomboan itu yang apa, dia punya kapasitas, dia pergi tahan itu, pergi cegat itu mobilnya ketua DPR yang ada di situ. Dia sudah beli, dia kan jelas-jelas lihat bahwa itu anak itu kan antar ketua DPR, kecuali itu anak bawa itu mobil jalan pesiar-pesiar, tapi muat penumpang di situ mungkin.
Itu juga dia sifatnya cuman mengawasi saja. Gitu. Yang punya tugas untuk menindak itu kan pemerintah. Satpol PP mungkin. Ya, kalau saya pikir ya Lembuan lagi lakukan proses pembodohan. Begitu. Dan itu tindakan dia itu kan tindakan orang bodoh. Ya jelas ketua DPR ini. Kan ketua DPR kan ini anggrek sampai menunggu keputusan hukum yang tetap. Secara hukum masih ini anggrek. Karena sampai hari ini kan belum ada pemberhentian dari gubernur. Yang ada ini diberhentikan dulu, baru kemudian gubernur mengangkat yang baru. Yang ada lama saja belum diberhentikan. Sehingga bagi saya itu pelanggaran besar. Itu sampai hari ini semua hak-hak dia dicabut. Sedangkan finalisasi dari ini proses juga belum selesai. Artinya Ibu Eni itu walaupun sampai diberhentikan ketua DPR kan dia tetap anggota DPR. Maka tadi saya sudah singgung ke adik. Ini tujuannya apa? Kan sudah diberhentikan. Segala fungsi kewenangan sudah dicabut. Masih apa lagi? Ini yang masih mau dikejarnya apa? Itu kalau Lembuan saya pikir terlalu pribadi sekali menyerang Ibu Eni ini. Saya pikir dia punya permasalahan apa dengan itu Ibu Eni kok. Dan dia ini kan, saya pikir Ibu Eni tidak ada permasalahan dan dia kok, dia seperti aktif sekali dia mengawasi, bahkan mungkin mengoreksi yang terlalu ekstrim lah. Begitu. Dalam hal video ini saya pikir dia clear itu pelanggaran. Dan itu patut untuk Ibu Eni proses dia itu. Ya bisa, perbuatan tidak menyenangkan ya jelas. Apalagi dia posting itu bisa kena dia. Itu kan dia memberikan informasi yang salah. Dasar apa dia bilang ini tidak ketua? Yang punya kewenangan untuk mengeksekusi ini kan pemerintah. Bukan orang sipil. Lembuan itu apa? Iya, posisi Lembuan itu harus diperjelas. Sehingga saya pikir kalau ruang untuk proses hukum bisa-bisa saja begitu. Karena dia apa juru bicara pemerintah, kan dia diutus secara khusus oleh pemerintah sebagai apa itu? Empat tentara tuh suruh ambil kunci, sita aja kuncinya, ambil lagi kuncinya. Ya memang dia apa? Terus beliau juga terlalu ceroboh yang anggotanya. Harusnya itu bukan ruangnya, begitu. Harusnya tidak, kalau beliau itu orang mengerti, dia harusnya tidak mengambil sikap kayak tadi itu, karena tidak bukan tugas, bukan kewenangan dia lah. Ya ini kan Lembuan bikin orang lain jadi ikut susah lagi. Dan kalau saya minta penegasan lah ini soal masalah ini nih, apa tujuan apa? Harus ada akhirnya sudah ini. Saya pribadi dari dulu yang saya tidak suka dan saya dikenal dengan menantang keras soal yang namanya pembodohan. Begitu saya. Secara pribadi orang tahu saya di situ soal yang namanya benar ya sebenar. Begitu, bukan soal Ibu Eninya atau apa tidak. Tapi ini sebuah keliruan lah. Sehingga kalau adik dorang media ini bisa mediasi memfasilitasi kami, kalau saya lagi pegang mikrofon di demo lagi kan hal yang lucu. Kalau saya lebih terhormat, ada forum yang kita turun, langsung kita bikin dialog terbuka di situ dengan mereka. Apa proses itu sejauh mana? Maka dari BK tadi kan saya sudah jelaskan dari awal tuh. Apa soal pernyataan itu salahnya ada di mana? Terus bagaimana dengan BK melihat kembali soal tata tertib DPR, soal hak imunitas? Maka saya bilang di awal, saya simpulkan sementara bahwa BK lagi penegakan kode etik, tapi mereka sendiri juga ada melanggar itu tatib juga. Begitu. Bagaimana dengan hak imunitas yang negara berikan kepada anggota DPR? Ini masyarakat ada susah lapar nih yang ngomong. Termasuk itu Lembuan. Saya tambahkan di situ. Berhenti.
Itu pendiri saja urus, belum beres kalau urus orang pun urusan. Dia pakai analogi itu, dia keliru. Dia harus lihat itu struktur yang ada. Makanya dulu saya anggota DPR, saya pernah tegur anggota DPR gara-gara kita beda pendapat. Dia bilang, ya orang salah saja pengadilan orang bisa bela. Saya bilang betul. Itu diatur di KUHP. Masa KUHP apa bawa datang di lembaga DPR? Kita punya KUHP, itu tatip. Setiap struktur pemerintah, struktur kelembagaan ini beda-beda di ngaturnya. Betul, kalau Bapak ngomong tadi orang salah tetap bisa dibela pengacara. Betul, itu kita hukum acara pidana ngatur. Masa KUHP Bapak berdasarkan atur di lembaga DPR? Omong tidak mengerti itu. Dia pakai analogi itu IKBK dengan itu lembaga DPR. Dia mewakili orang Kabola yang, nanti kita orang Kabola kelihatan seperti kayak orang bodoh. Itu dia bikin malu-malu kita aja tuh. Omong tidak mengerti itu. Lu itu IKBK itu di Anggaran Nasional Anggaran Rumah Tangga tuh atur seperti apa? Kalau DPR ini kan ada aturannya. Tapi mengatur kok. Lu pakai itu IKBK lu kasih counter dalam lembaga DPR kan itu tuh jauh sekali itu perbedaan tuh. Tidak masuk itu. Itu dia bikin apa nih statement yang keliru lah itu. Dan itu dari awal dulu, dan ini kapan saya pernah ngomong sama dia. Jadi ketika kita menjaga sebuah kepentingan yang salah, adik, kita ini menjaga sebuah kepentingan yang salah, makanya akan muncul keluar dalam kita pun diri, itu adalah kebodohan. Kita akan terlihat seperti orang bodoh. Dan ini saya pernah ngomong dan dia pernah bikin status Facebook pakai satu kata-kata ini. Tapi ternyata kembali makan dia lagi. Dan saya pikir, saya pengen tuh debat terbuka lah. Kalian dia kok nggak difasilitasi kok kita bikin debat terbuka, saya sendiri lawan mereka aja baik. Sebelumnya, wartawan juga berhasil mewawancarai Mekos yang menjadi sasaran amukan Lomboan seperti dipostingnya itu. Mekos menuturkan bahwa dirinya sebatas mengantarkan Ibu Eni Anggrek SH, sebab Mekos mengaku diminta oleh Eni untuk mengantarkan Eni ke pelabuhan kapal cepat lantaran Eni harus segera berangkat ke Kupang untuk suatu urusan. Di pagi sekitar jam 11, kurang lebih jam 11, Ibu Eni Anggrek ini menyuruh saya kok antar beliau ke pelabuhan kapal cepat tujuan Kupang karena ada urusan satu dan lain hal. Saya antri ibu. Setelah sampai di sana saya lepas ibu, saya minta izin di pintu masuk. Ada 2 anggota tentara dan ada security pelabuhan. Ada situ saya izin masuk. Lepas ibu di kapal cepat, saya kembali. Ada salah satu anggota TNI Angkatan Laut depan saya. Jadi saya pikir depan saya itu rapi, sampai ada yang mau arahkan saya, mungkin mau kenapa masuk kah atau bagaimana, pokoknya mau ada arahan begitu. Ternyata dia setelah depan saya ada yang teriak bilang, suruh dia turun kaca tuh. Ternyata Lomboan Jaumo yang suruh itu tentara tuh yang itu suruh saya ke turun kaca. Jadi tentara Angkatan Laut itu dia punya nama Rajiman Peder. Itu sudah, setelah itu Lomboan saya turun kaca, itu tentara itu tanya saya, itu tadi gimana tuh? Lepas apa? Saya bilang lepas ibu ketua DPR. Ibu, tadi itu ketua DPR lama atau ketua DPR baru? Saya bilang, ya saya tahu saya itu ketua DPR. Dia bilang, kalau saya tahu ketua DPR ini lama, saya tidak suruh ini masuk tadi. Saya tahu ini masalah semua. Jadi saya langsung bilang, kalau ini apa-apa mau tanya, langsung saja ke beliau. Ada kebetulan beliau juga ada di atas kapal. Ini Lambon bilang, mulai tanya serang saya lagi. Lu Mekos, lu siapa lu? Lu supir kok, lu apa? Ya saya supir, saya supir. Yang lu PNS kok tidak, saya bilang tidak. Dia bilang, kenapa lu bawa itu oto? Ya saya bilang, saya ini mampu yang suruh saya, ibu ini yang suruh saya. Ini antar, bawa ini oto antar. Sudah, saya mundur belakang sedikit. Lambon datang serang saya lagi. Lu Mekos, lu turun. Suruh diarahkan itu, omu itu tentara bilang, cabut kunci oto tuh. Saya suruh langsung buka pintu oto. Saya bilang, lu kenapa? Lu mau gertak-gertak siapa?
Dia saya gertak lu, saya bilang lu tidak gertak, nah kenapa lo ngomong keras? Jadi saya turun dari mobil, saya buka pintu auto, saya turun itu tentara 2 orang tuh, termasuk itu salah satunya itu Pak Rajimin Peder tuh, rekan saya, dia bilang dia rasa saya bilang jalan sudah, saya bilang bapak dong tentara dong tuh jangan gertak kita begitu, dia tidak tahu menau. Nah, ini langsung dia tentara pada begini. Kalau begitu ini tentara harus tanya saya nih. Ini kalau begitu kenapa pasang di hati ya? Pasang ini plat merah tuh di hati ya. Nanti buka itu plat nomor dulu. Loh, jadi saya juga tambah bingung lagi. Aku disuruh saya buka itu plat nomor di hati untuk apa? Jadi saya belum jawab. Dia omong lagi. Ini mau bawa kemana nih? Ini mobil ini mau antar kemana nih? Sebelum ke rumah jabatan. Rumah jabatan mana? Itu DPR. Rumah jabatan itu DPR mana? Lambuan itu sama. Lu turun dari mobil itu. Suruh dia turun, Pak. Lepas itu siapa itu kunci kontak. Akhirnya sudah. Akhirnya berdebatlah dengan Lambuan. Karena tentara dong ini, angkatan laut ini mungkin dia tuh saya dengan Lambuan mau berantem begitu, langsung dia dorong saya. Terus saya kok dia antar di depan mobil tempat ini stairs itu, dia suruh dia akan jalan sudah. Akhirnya saya langsung jalan. Ikuti terus perkembangan seputar polemik di DPRD Kabupaten Alor dari narasumber yang berkualitas, untuk menyudahi praktik pembodohan publik seperti yang terjadi selama ini, sekaligus menyudahi polemik di internal DPRD Kabupaten Alor, sehingga lembaga dewan yang terhormat itu diharapkan dapat beraktivitas sesuai porsinya kembali. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta menekan tombol notifikasi untuk terus mengupdate informasi sahabat RD TV, dan membagikan berita ini agar dapat menjadi informasi yang mengedukasi masyarakat Alor. Terima kasih sudah menonton.